Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi bab pembahasan kita. Kita memasuki bab baru yaitu siklus revigrasi. Jadi ini salah satu pokok bahasan di mata kuliah termodinamika tentang siklus revigrasi atau siklus tentang mesin pendingin. Nah, sebelum membahas tentang sistem revigrasi, kita coba review. Kita sudah membahas tentang siklus Otto, siklus mesin diesel, Brayton, juga Rankine atau steam power plant, di mana untuk melakukan kalkulasi performansi fokusnya pada efisiensi, kita punya konsep seperti ini. Jadi efisiensi bisa dihitung dengan melihat berdasarkan kerja yang dihasilkan dibagi energi panas yang dibutuhkan. Jadi pada siklus power cycle terjadi aliran energi dari reservoir suhu tinggi mengalir ke engine, keluar sebagian ke reservoir suhu rendah, dan sebagian energi menjadi kerja. Makanya kita bicara efisiensi. Efisiensi adalah kerja yang dihasilkan di sini dibagi sama energi panas yang dibutuhkan di reservoir suhu tinggi. Nah, bagaimana dengan siklus revigrasi? Jadi siklus revigrasi ini sistemnya, siklus ini memindahkan energi dari reservoir atau tempat yang suhunya rendah menuju ke reservoir yang suhunya tinggi. Jadi Q1 ini diambil dari tempat reservoir yang suhunya rendah untuk dipindahkan ke reservoir yang suhunya tinggi. Ini ilustrasi sederhananya adalah gini. Kita punya ruangan kita suhunya ingin kita ada 27 derajat di sini. Dan kita harus memindahkan sebagian energi dari suhu 27 derajat ke luar ruangan yang suhunya di Surabaya rata-rata misalkan 34 derajat. Otomatis kita tidak bisa memindahkan panas tersebut dari suhu yang rendah 27 menuju ke suhu 30 tanpa memberikan kerja. Nah, di sini. Jadi siklus revigrasi ataupun heat pump adalah siklus yang membutuhkan kerja untuk melakukan prosesnya. Kalau di sini di power cycle, siklusnya akan menghasilkan kerja. Nah, di sini siklus revigrasi yang disebut reverse cycle, kita akan membutuhkan kerja agar proses itu bisa beroperasi. Nah, aplikasinya di mana? Aplikasinya salah satunya untuk sistem pendingin yang ini. Salah satunya cold storage, digunakan pada kontainer untuk membawa produk-produk yang membutuhkan sistem pendingin, dan ini di fish vessel, di kapal penangkap ikan, dia juga membutuhkan sistem pendingin, dan ini adalah HVAC atau heating, ventilation, air conditioning atau sistem pengisian udara. Nah, performansi pada efisiensi atau performansi di sistem revigrasi lebih tepatnya seperti ini. Pada power cycle kita akan untuk mengukur performanya kita butuh angka efisiensi. Sedangkan di sistem revigrasi istilah efisiensi itu lebih tepatnya disebut sebagai performansi. Gini, contohnya karena performansinya dihitung berdasarkan apa? Pada saat mesin ini revigrasi digunakan sebagai sistem pendingin, maka nilai keuntungan yang didapatkan dari proses adalah Q1, yaitu panas yang diambil dari reservoir suhu rendah dibagi kerja yang dibutuhkan. Sedangkan pada sistem revigrasi yang digunakan untuk sistem pemanas atau heat pump, maka nilai keuntungan dari proses tersebut adalah energi panas Q2, yaitu panas yang disuplai ke ruangan yang kita ingin panaskan. Makanya COP-nya disebut COP HP atau heat pump
adalah sama dengan Q2 dibagi Win. Ya, seperti ini. Itu adalah dasar-dasar dari sistem pendingin. Oke, berikutnya. Nah, ini salah satu contoh skematik dari sistem pendingin dan juga heat pump. Jadi sistem pendingin hanya membutuhkan 4 komponen. Pertama, harus ada kompresor di sini, ada condenser, ada expansion valve, dan ada juga evaporator. Nah, di sini di indoor coil, jadi di sini kita pengen mengambil energi panas dari indoor coil ini dan dibuang ke outdoor seperti ini. Ini adalah sistem kerja refrigeration. Sedangkan di heat pump, bedanya adalah di indoor ini kita ingin mensuplai panas yang kita ambil dari outdoor ke indoor. Makanya ini disebut heat pump. Ilustrasinya seperti itu. Jadi kita memindahkan panas dari indoor sini, dibawa masuk ke indoor, kembali lagi. Nah, sedang di sini kita ingin mengambil energi panas dari indoor, dibuang ke outdoor, seperti itu. Oke, itu ilustrasi yang agak simple. Nah, berikutnya ini ilustrasi berikutnya adalah sama sistem refrigeration sama dengan dan juga heat pump. Ini sama-sama difungsikan. Di sini indoor kita ingin dinginkan. Jadi energi panas dari indoor, jadi dalam ruangan dipindahkan dari ruangan, dibuang ke outdoor. Nah, cuma di outdoor digunakan untuk sistem pendinginnya outdoor atau pendingin dari fluidanya di sini kita gunakan adalah air. Oke. Sedangkan di heat pump ini kita memerlukan pemanasan. Jadi indoor kita memerlukan pemanasan. Jadi energi panas diambil dari air. Ini outdoor coil ini. Energi panas diambil dari air dan dibuang ke indoor. Nah, ini. Nah, terus lebih detailnya, jadi apa yang bersirkulasi di dalam sistem ini? Yang perlu diperhatikan adalah sistem ini adalah sistem closed cycle atau sistem tertutup, di mana yang fluida yang bersirkulasi di dalam sistem ini tidak akan keluar dari sistem perpipaannya. Dia hanya memindahkan energi panas dan memindahkan energi panas. Jadi di dalam sistem ini akan ada fluida yang kita sebut sebagai refrigerant, yang dia akan mengambil panas dari indoor dibuang ke outdoor. Sedangkan sama juga di heat pump. Di sini juga closed cycle, di mana fluida yang di sini ada refrigerant, dia mengambil panas dari air, kemudian dibawa menuju ke indoor coil, sehingga panasnya bisa digunakan untuk memanaskan ruangan yang kita butuhkan. Oke, seperti itu. Terus untuk basicnya, jadi karena ini adalah closed cycle, di dalamnya ada fluida. Fluida yang digunakan adalah jenisnya adalah refrigerant, makanya disebut refrigeration. Nah, ini salah satu kita ambil refrigerant yang digunakan adalah refrigerant R134A. Untuk penjelasannya kita menggunakan pH diagram, di mana teman-teman sifat-sifat dari refrigerant ini kalau diplotkan dalam pH diagram akan memiliki kurva yang seperti, bentuknya akan seperti juga air yang sudah kita pelajari di siklusnya steam power cycle. Yang membuat berbeda adalah apa? Salah satunya ini. Jadi dia bisa mencapai suhu yang sangat rendah di sini. Suhu yang rendah dan juga sangat tinggi, dan dia memiliki critical point. Dia suhunya pada suhu sekitar 100 di sini.
Jadi ini fluida inilah yang akan bersirkulasi dalam siklus ini. Nah, kalau kita plotkan, jadi pada saat fluida kita fungsikan sebagai sistem cooling di sini, di mana refrigerant dia akan mengambil panas dari indoor coil. Makanya dia berubah fase dari liquid berubah menjadi vapor. Di sini proses pengambilan energi panasnya terjadi di evaporator di sini. Di evaporator antara titik 4 dan titik 1. Makanya pada saat masuk ke titik 1, masuk ke kompresor, refrigerantnya akan memiliki fase adalah di sini. Teman-teman sudah lihat dahulu seperti juga air. Di sini adalah saturated vapor atau uap jenuh. Nah, kemudian oleh kompresor diberi kerja mengakibatkan kenaikan tekanan. Jadi tekanan naik. Jadi pada saat di evaporator suhunya tekanannya 0,2 MPa. Jadi oleh kompresor tekanannya dinaikkan mencapai 1 MPa sehingga di titik 2 refrigerant berubah fase dari saturated vapor menjadi superheated vapor di sini. Kalau ideal, kalau prosesnya ideal, proses yang terjadi di kompresor adalah proses isentropik. Artinya entropi titik 1 akan sama dengan titik 2. Tapi pada kenyataannya entropinya akan terjadi kenaikan. Seperti ini. Jadi aktualnya seperti ini. Jadi pada kondisi aktual, pada saat di evaporator suhunya adalah minus 10. Setelah menerima panas, dia hanya berubah fase dari liquid minus 10 menjadi saturated vapor minus 10. Setelah melalui kompresor, suhunya tekanannya akan naik dan juga suhunya akan naik. Sehingga di aktual, keluar dari kompresor titik 2 ini, temperaturnya akan naik mencapai suhu 70 derajat di sini. Ini adalah suhu, garis suhu. Di sini dan tekanannya naik 1 MPa. Nah, di sini. Nah, setelah titik 2, refrigerant ini fasenya adalah superheated. Ya, fasenya adalah superheated dan kemudian masuk ke sistem pendinginnya. Ini disebut kondenser. Didinginkan oleh air di sini sehingga dia fasenya berubah dari fase superheated di sini, ini ideal aktual, berubah fase di kondenser menjadi saturated liquid di sini, titik 3 di sini, saturated liquid. Nah, setelah di saturated liquid di sini bentuknya liquid, dia liquid tapi memiliki temperatur 40 derajat ini. Antara 30 sampai 40, ini adalah temperatur kondensasinya. Jadi refrigerant dikondensasi, mengalami proses kondensasi pada suhu 40 derajat, berubah fase dari superheated menjadi saturated liquid. Setelah mencapai saturated liquid, di sini masuk ke instrumen, ke unit yang disebut namanya expansion valve. Ini di sini ada disebut metering. Akhirnya yang terjadi adalah tekanannya turun. Akibat penurunan tekanan dari 1 MPa menjadi 0,2 MPa, suhu dari refrigerant tersebut juga akan turun. Sehingga dari suhu 40 turun menjadi suhu minus 10. Nah, ini proses ini akan terus-menerus, akan close cycle dan terus-menerus berputar terus. Nah, makanya bisa memindahkan panas dari evaporator menuju ke kondensor. Ini penjelasan dasar-dasar dari sistem pendingin. Teman-teman bisa membaca lagi bukunya di bab terakhir dan bisa melihat lebih detail apa saja parameter yang ada di pH diagramnya. Terima kasih.